Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak dosen Sandi Aditya selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah Agile and Scrum pada kali ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan business case study tentang a 6 months cultural transformation, a Penta Story. Kami dari kelompok 3 dan berikut anggota tim kami. Yang pertama ada Muhammad Fikri Alamsyah, yang kedua Fidelia Syamila saya sendiri, dan teman saya Sumaihah Aziz. Di sini kami akan mempresentasikan a company profile, background case, case problem, case solution, dan our own solution. Oke, yang pertama ada company profile. Penta Teknologi ini didirikan pada tahun 1991, merupakan perusahaan perangkat lunak konstruksi milik keluarga Milwaukee W. Edition, dan mereka menyediakan layanan back office konstruksi dengan alat-alat khusus. Nah, alat-alat khusus itu yang pertama ada sistem ERP, akuntansi dan keuangan, yang kedua ada paket produktivitas tenaga kerja, dan yang ketiga ada alat penggajian yang disesuaikan untuk industri konstruksi. Oke, background case di sini adalah Penta Teknologi ini bekerja seperti sebagaimananya perusahaan konstruksi yang beroperasi di bidangnya. Dan dia biasanya juga sederhana, terus juga ke depannya itu bisa diprediksi, bukan seperti perusahaan perangkat software yang selalu berubah-ubah gitu. Nah, mereka ini menyesuaikan software mereka sesuai dengan keinginan pelanggan mereka. Jadi pelanggan mereka ini akan membayar tambahan untuk fitur-fitur tambahan sehingga si pelanggannya ini tuh memiliki kendali khusus atas cara software tersebut bekerja atau berfungsi. Akibatnya, produk yang dihasilkan ini menjadi lebih rumit dan sulit diukur, sehingga sulit juga untuk meningkatkan dan menerapkan serta memberikan dukungan ke software yang dibikin sama Penta Teknologi ini. Nah, aktivitas utama Penta Teknologi ini terpusat pada negosiasi kontrak dan cara menangani situasi darurat pelanggan yang mengakibatkan eh, karyawan itu harus sering berpindah-pindah dari satu tugas ke tugas lainnya. Nah, hal ini menyebabkan proses pengiriman produk menjadi lebih lambat dan tidak konsisten. Terus juga tim-tim yang memiliki keahlian khusus ini menjadi semakin terpisah sehingga terjadi miskomunikasi dan ketidaksesuaian antara para tim yang bekerja. Jadinya perusahaan ini perlu melakukan perubahan besar untuk mengatasi masalah-masalah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sumaya. Oke, baik. Selanjutnya ada case problem. Jadi, Penta Teknologis itu mengalami masalah dalam mengelola bisnis mereka. Jadi mereka selama ini tuh berjalan layaknya perusahaan konstruksi yang operasinya itu sederhana, bukan seperti perusahaan teknologi yang maju dan juga beroperasi dengan kompleksitas. Sistem perangkat lunak yang mereka punya juga dibangun buat memenuhi kebutuhan khusus pelanggan, tapi makin lama tuh jadi semakin rumit dan juga sulit untuk diperluas seiring waktunya. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya? Nah, jadi pokok masalahnya itu adalah ke kekurangan fokus pada inovasi dan juga perbaikan produk karena terlalu terikat dengan keinginan para pelanggannya. Jadi, akibatnya tuh produktivitasnya tuh menurun, pengiriman lambat dan juga nggak konsisten, serta timnya juga bingung harus ngurusin banyak hal sekaligus. Tentu hal ini tuh menciptakan kesenjangan di antara membuat sesuatu yang berharga ataupun melakukan pekerjaan. Boleh lanjut ke slide selanjutnya? Nah, selanjutnya peta teknologi itu perlu berubah dan juga beralih ke pendekatan yang lebih berfokus kepada perangkat lunak dengan fokus pada inovasi, fleksibilitas, dan juga kemampuan untuk mengatasi situasi yang lebih rumit. Jadi mereka tuh harus memperkuat strategi pengembangan produk yang lebih proaktif dan juga berpusat pada kebutuhan industri yang juga berkembang. Selain itu juga kerjasama antar tim itu diperlukan banget, dan pemecahan masalah yang terstruktur bakal menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi, perubahan mendasar diperlukan biar performa perusahaan itu bisa ditingkatkan dan juga masalah yang dihadapi dalam lingkungan bisnis itu, yang semakin rumit bisa diatasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fikri.
Oke, selanjutnya ini ada case solution. Jadi untuk mengatasi masalah penurunan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder akibat kurangnya pengujian secara otomatis, tim development ini di Penta telah mengidentifikasi kesalahan tersebut dan merancang rencana untuk mengatasinya. Dan mereka memang memiliki komitmen untuk menyajikan perangkat lunak yang berfungsi dengan baik pada setiap tahap pengembangannya, serta meningkatkan transparansi dan memulihkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, tim pimpinan yang menyadari pentingnya pertemuan berkala untuk merencanakan strategi dalam menghadapi berbagai permasalahan. Jadi, oleh karena itu, memang mereka secara rutin bersatu untuk menyesuaikan pendekatan organisasi dan berpartisipasi dalam diskusi terbuka dalam mengenai transparansi keuangan, organisitas, tanggung jawab, dan berbagai informasi lainnya. Dan untuk memastikan bahwa solusi ini tuh valid dan mengurangi resiko, tim development aktif Penta mencari masukan dari pengguna melalui pengalaman pengguna. Nah, mereka telah memulai membuat prototipe kertas dan terlibat dalam pengerjaan user experience atau UX dengan tekun. Nah, di sisi lain, mereka juga menjalin kontak dengan berbagai unit dalam organisasi dan membentuk tim yang dapat berinteraksi langsung dengan klien yang sesungguhnya. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan yang berharga dan memvalidasi solusi dengan pengguna, yang membantu mengurangi risiko pengembangan perangkat lunak yang tidak memenuhi kebutuhan klien. Bisa di slide? Nah, selanjutnya, perubahan budaya di Penta dimulai dengan mengenali masalah inti dan asal-usul ketidaksesuaian itu. Selain itu, karyawan juga bekerja sama untuk menerapkan struktur organisasi berbasis tim dan kepemimpinan yang mengikuti prinsip-prinsip Scrum. Dan proses penerapan Scrum ini memerlukan bimbingan untuk memberdayakan tim development dalam pengambilan keputusan dan pengawasan proses mereka. Maka dari itu, untuk memimpin pun diberi pelatihan untuk memberikan ruang eksperimen dan otonomi kepada timnya. Meskipun butuh waktu bagi tim untuk memahami perubahan ini dan mempercayai kemampuan mereka dalam mengelola proses kerja gitu. Jadi jika ditarik secara keseluruhan, solusi ini tuh melibatkan penyediaan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, terus meningkatkan tingkat keterbukaan, pengumpulan masukan dari pengguna, penerapan struktur organisasi berbasis tim, lalu juga memberdayakan tim development dan menjalin komunikasi yang terbuka di antara tim pimpinan ini. Nah, jadi semua langkah ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dan menciptakan budaya kepemilikan serta memperbaiki berkelanjutan dalam organisasi Penta ini. Seperti itu. Bisa next. Nah, your own solution. Jadi, solusi pribadi dari saya untuk mengatasi penurunan kepercayaan pada Penta karena kurangnya pengujian secara otomatis adalah dengan membangun kerangka pengujian otomatis yang kuat. Nah, ini ada beberapa langkah yang mungkin bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan pertama, evaluasi secara mendalam. Nah, jadi yang pertama, ini bisa bisa kita melakukan analisis secara menyeluruh gitu terhadap cara pengujian yang sedang berjalan. Lalu identifikasi juga masalah dan tantangan yang membuat kurangnya pengujian otomatis ini. Yang mana dalam proses ini sangat penting untuk mendengarkan masukan dari tim development, para pemangku kepentingan, dan pihak-pihak yang terlibat juga. Nah, yang keduanya ada rancangan strategi pengujian otomatis, yang mana dalam membuat strategi pengujian secara otomatis yang komprehensif, lalu kita juga bisa menentukan sasaran dan cangkupan pengujian dan alat yang akan kita gunakan. Dan pastikan juga strategi itu mencakup jenis pengujian yang akan diotomisasi teknologi yang akan digunakan. Seperti itu. Yang ketiganya ada alokasikan sumber daya dan anggaran. Ini penting. Jadi, tentukan dulu sumber daya dan anggaran yang diperlukan untuk melakukan pengujian otomatis, seperti investasi, terus dalam perangkat yang diuji,
pelatihan tim pengembangan, dan perekrutan tambahan jika memang itu diperlukan gitu, seperti itu. Nah, yang keempat ini ada menetapkan pedoman dan standar, yang mana dengan membuat pedoman dan standar yang jelas untuk pengujian otomatis seperti penulisan kode, pengujian, terus juga cara memberi nama, dan persyaratan dokumentasi, kita bisa memastikan konsistensi dan pemeliharaan pengujian itu secara otomatis gitu. Nah, yang kelima ini ada integrasi ke CI atau CD. Jadi kita juga bisa menyertakan juga pengujian otomatis ini ke dalam alur kerja pengembangan berkelanjutan CI atau CD ini. Dengan cara ini, pengujian otomatis ini akan jadi bagian integral dari proses pengembangan yang dijalankan setiap kali ada perubahan dalam sebuah kodenya gitu. Nah, yang keenam ini yang terakhir ada evaluasi secara berkala. Ini penting, yang mana kita bisa terus memantau dan menilai efektivitas kerangka pengujian otomatis dengan menggunakan metrik seperti cangkupan pengujian. Lalu juga kemampuan mendeteksi cacat gitu. Selain itu, kita juga bisa menangani masalah yang ada gitu. Jadi kita atasi masalah yang ada sesegera mungkin agar terus dapat meningkatkan proses pengujian secara otomatis. Nah, jadi intinya solusi dari saya ini adalah dengan menerapkan kerangka pengujian secara otomatis yang kuat. Dan Penta juga harus menunjukkan komitmen untuk memberikan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Jadi nantinya hasil dari semua semua itu dapat membangun kembali kepercayaan stakeholder ini dan memastikan bahwa setiap rilis perangkat lunak yang diuji secara menyeluruh untuk mengurangi risiko cacat dan meningkatkan keandalan serta kinerja perangkat lunak secara keseluruhan, ini dapat menjadi solusi dalam memerlukan pemahaman yang memang mendalam gitu tentang masalah yang ada, dan langkah-langkah konkret ini untuk melakukan aksinya sangat perlu gitu. Selain itu, ini juga mengedepankan kerjasama dan nilai-nilai positif gitu di dalam seluruh organisasi, sehingga kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik seperti itu. Bisa di next slide? Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai Six Lemon Cultural Transformation dari kelompok kita. Itu aja, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.